Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Edi Febrianto, nomor absen 13. Saya Kurnia Dudimaya, nomor absen 16. Saya Kusnul Khotimah, nomor absen 17. Saya Muhammad Zadid Zahirul Umam, absen 19. Nah, sebelum kita memasuki topik utama pada pembahasan kali ini, saya mau tanya dulu. Kira-kira selama kalian di rumah, apakah kalian sering melihat atau mengikuti berita terkini? Kalau iya, biasanya kalian mengikuti berita itu dari mana sih? Apakah dari handphone, atau dari koran, atau bahkan dari televisi? Apakah kalian sering membaca koran? Saya rasa kalian jarang membaca koran yang berupa cetakan. Dan biasanya koran yang biasa kalian jumpai itu sudah berupa bungkusan gorengan atau bahkan nasi kucing. Padahal berita itu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya berasal dari media massa seperti koran cetak maupun elektronik. Tetapi kalau elektronik sekarang banyak berita-berita yang hoak loh. Nah, kali ini kami akan menjelaskan teks yang biasanya digunakan dalam media cetak maupun elektronik, yaitu teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial termasuk jenis teks opini yang membahas permasalahan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial adalah teks atau pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, dan menarik ditinjau dari segi penulisannya. Dari penjelasan di atas, kira-kira apakah kalian mengetahui perbedaan opini dan fakta? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Fakta dan opini merupakan dua hal yang berbeda. Kalau fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif dan tidak bergantung pada pandangan pribadi. Sedangkan kalau opini adalah pendapat atau pandangan pribadi seseorang terhadap suatu hal, bersifat subjektif dan mencerminkan sudut pandang penulis. Adapun ciri-ciri teks editorial sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjektif, berisi pendapat penulisnya tentang suatu topik tertentu. Yang kedua, bersifat persuasif, menggunakan argumen, bukti, atau alasan untuk meyakinkan atau memengaruhi pembaca terhadap pandangan penulis. Dan yang ketiga adalah topikal dan kontroversial, membahas isu-isu aktual, kontroversial, atau berdampak besar yang memiliki relevansi dengan peristiwa atau permasalahan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir adalah basis fakta. Meskipun bersifat subjektif, teks editorial tetap berdasarkan pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks editorial, yaitu 1. Pengenalan isu atau tesis, 2. Argumentasi atau argumen, dan yang terakhir 3. Penegasan ulang atau reiteration. Untuk mengetahui mendalam ketiga struktur tersebut, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, contohnya kalian bisa lihat teks di bawah ini. Permasalahan yang diangkat dalam teks di bawah ini adalah keakraban dan kedekatan manusia terkadang terabaikan dalam gemerlap teknologi saat ini. Sedangkan sudut pandang penulis terhadap permasalahan tersebut adalah pentingnya membangun hubungan emosional. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Kalian bisa lihat di bawah ini, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis di bawah ini terdapat pada kalimat. Layar get-get tidak bisa menyamai keintiman kehadiran langsung. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang
penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Contohnya, kalian bisa lihat di bawah ini. Penegasan ulang pada contoh di bawah terkandung dalam kalimat. Dalam arus teknologi yang cepat, kita harus melestarikan keaslian hubungan manusia, melibatkan diri dengan penuh perhatian di tengah kemajuan digital adalah kunci untuk mempertahankan kehangatan dalam koneksi kita. Memasuki topik selanjutnya yaitu unsur kebahasaan. Dalam teks editorial terdapat 6 unsur kebahasaan. Yang pertama, adverbia frekuentatif adalah keterangan yang mempertegas ekspresi kepastian. Contoh selalu, biasanya, sering, kadang-kadang. Yang kedua adalah verba material, adalah kata kerja berimbuhan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau tindakan fisik pada peristiwa tertentu. Contoh, membaca, memukul, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu verba mental, adalah kata kerja yang menerapkan persepsi. Contoh, melihat, khawatir, mencintai, dan berpikir. Yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi yang biasanya digunakan adalah konjungsi eksternal, konjungsi temporal, konjungsi penegasan, konjungsi kausalitas atau sebab akibat, dan konjungsi internal. Contoh, kemudian, selain itu, oleh karena itu, dan supaya. Yang kelima yaitu verba relasional, adalah salah satu jenis kata kerja yang mengacu pada hubungan intensitas. Contohnya yaitu menjadi, merupakan, terdiri dari, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu modalitas, adalah cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Contoh, memang, niscaya, pasti, sesungguhnya, tentu, dan yang terakhir, sangat. Sekian pembahasan dari kami kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih.